semua yang masuk IKJ itu sebenarnya bisa dibilang ya udah menentukan jalan hidupnya. Kayak lo tuh udah jadi pemenang gitu. Kenapa? Karena masuk sekolah kesenian tuh nggak gampang. Wah, kayak gue nggak di sini nih gitu. Kayaknya gue kalah nih sama mereka dari segi nilai dan bla bla bla. Tapi ternyata semua pikiran gue itu salah gitu. Kayak ketika lo masuk di kampus ya lo dibawa oleh dosen-dosen dan para pengajar untuk kembali jadi nol gitu. Gue pernah sempat mikir kayak apa gue berhenti kuliah aja. Gue sempat gitu. Iya. Dan teman-teman gue beberapa malah ada yang ngambil cuti gitu. Tapi gue berpikir kayak mungkin kalau lo udah capek kuliah gimana lo kerja gitu. Selamat datang di podcast Dialog Mahasiswa bersama dengan Baby KJ, sinergi dengan BLT with love and try. Sebelumnya perkenalin dulu nih, nama aku Amel dari FFTV 2020 dan partner aku Gue Dean dari FSR 2020. Oke, jadi di sini kita udah kenalan narasumber nih guys. Di sini ada Bang Kaleb, dia itu seorang mahasiswa, tapi seorang alumni juga. Nggak bisa bilang kayak gitu, kita langsung kenal aja kali Bang Kaleb ya. Halo Bang Kaleb, apa kabar Bang? Halo, kabar baik. Ya silakan Bang, boleh kenalin dulu nggak Bang? Oke, perkenalkan nama ini Gue juga nggak gue ya. Nama gue Kaleb Sitompul, angkatan 2016 dari FFTV dan baru lulus tahun 2021 ini, bulan Februari kemarin. Dan sekarang sebagai freelance sekaligus part time di salah satu studio di Jakarta. Oke, kalau betul kesibukannya apa nih Bang sekarang ini Bang? Ya tadi sih freelance, terus part time juga ada di salah satu PH studio di daerah Jakarta Selatan. Part-time-nya itu syuting gitu, jadi seorang sutradara atau jadi? Banyakan sih sebenarnya kalau nggak ngambil dari asisten director juga sambilan juga karena juga hobi foto, ngambil di foto juga. Abang kan mahasiswa FFTV nih, calon alumni. Iya benar. Mau wisuda. Nah, dengar-dengar katanya kalau anak FFTV ini kan kayak pergaulannya agak luar gitu ya, agak bebas nih. Okay. Kalau abang tuh kalau ngebahas masalah ke situ tuh gimana sih pendapatnya? Oke, ini di lingkungan kampus atau? Iya di kampus dulu. Di kampus ya. Tadi sempat ngobrol juga sama teman-teman dari BEM juga tadi yang di belakang. Satu sisi sih sebenarnya nggak relevan lagi lah ya dengan kita sekarang. Maksudnya kayak ada banyak cara lah untuk bisa mencapai sukses gitu ya. Nggak mesti dengan cara itu gitu. Tapi di satu sisi hal itu membuat kita berbeda dengan kampus lain gitu. Kita punya ciri khasnya sendiri, kita punya warnanya sendiri, yang itu juga akan mendukung ke karya-karya kita gitu. Tapi kan notabene pergaulan bebas itu dalam tanda kutip negatif ya Bang. Tanggapannya gimana sih? Apakah menurut Abang oke lah nggak apa-apa ada film gitu buat cari ide atau segala macam? Kalau sampai ke pergaulan bebas ya udah pasti enggak ya. Tapi kalau tadi masalah sebutannya liar ya maksudnya liar itu kan nggak selalu negatif ya. Maksudnya liar kita bisa lihat dari kayak misalnya kita punya cara lain misalnya untuk mewujudkan cerita A gitu. Tapi mungkin teman-teman dari yang tempat lain mungkin dengan cara B-nya gitu. Tapi kita punya cara A, B, C, D, E untuk mewujudkannya gitu. Jadi kayak kalau dibilang pergaulan bebas sih ya kalau bisa jangan ya. Tapi kalau kita bilang liar tuh, pikiran liar tuh emang terus harus dirawat sih. Kalau Abang termasuk nggak nih ke dalam pergaulan bebas itu ya, kan? Apalagi dengan ini Abang kan anak rantau nih Bang. Benar. Rantau kan juga tua. Kalau Abang masuk yang mana tuh Bang? Dibilang bebas juga enggak gitu ya, karena emang ya mungkin karena perantau kali ya. Kita juga mikir jauh dari keluarga, jauh dari rumah, ya tanggung jawab lah sama keputusan orang tua ngizinin kita gitu. Dan masuk IKJ juga susah ya gitu, apalagi dari perantau seperti saya gitu. Jadi kayak dibilang bebas juga enggak gitu, tapi dibilang kaku banget juga enggak gitu. Berarti main aman aja. Main aman aja nih, main aman aja nih. Gitu. Abang kan ini mau wisuda ya Bang ya? Persiapannya apa sih Bang menjelang wisuda nih Bang? Apa ya? Karena memang online dan juga gue nggak pernah yang online ya. Teman-teman juga nggak pernah yang online gitu, jadi nggak tahu dari kampus juga cuman paling persiapan ya bayar uang wisuda udah pasti. Terus kita online ya. Iya, kalau kita. Oh ya kalau kita nih yang belum pernah, kita yang belum pernah online malah gitu. Terus ya paling cuman kebetulan karena saya di Medan jadi balik lagi ke Medan. Berarti Abang nih sekarang di Medan? Entar balik lagi ke Medan. Berarti di sini tunggu wisuda atau? Nunggu wisuda, dia menunggu wisuda balik. Terus selain nunggu wisuda nih, di sini kan kerja nih sama PH tadi kan. Bener. Itu tuh udah ngasilin karya-karya apa aja Bang?
Kalau yang di PH ini terbilang baru ya, baru 2 bulan sebenarnya. Tapi sebelum dari PH itu beberapa kali ada freelance sih, as a director juga, tapi banyak kan di film komersial gitu. Kalau di PH ini kan masih masuk ke lingkungan film juga kan? Iya benar. Nah tadi kan kita di dalam IKJ nih, pergaulan bebas dalam kutip. Nah kalau misalnya di luar dari kampus, di dunia kerja ini gimana nih tanggapan abang? Oke. Kebetulan ini bersyukurnya dapat lingkungan kerja yang cukup sehat lah ya. Maksudnya secara bergaul itu benar-benar terjaga gitu. Tapi kalau misalnya sebelum itu yang memang terjun ke industri yang luas itu gitu ya sering menemuin hal itu gitu. Berbagai bentuk pelecehan atau mungkin kalimat verbal yang disampaikan itu juga nggak mengenakan ya bagi masing-masing yang bekerja di lingkungan gitu, atau mungkin juga dari jam kerja gitu. Jadi dari segi itu sih masih terlihat sih, cuman bersyukurnya kesininya mulai ada perubahan. Terus cara abang ngatasinnya nih supaya enggak masuk ke arah sana tuh gimana sih? Yang pertama-tama ya profesional bekerja lah ya, maksudnya kita tahu kita dari IKJ juga dapat ilmu itu gitu ya, bagaimana memposisikan diri kita di lingkungan kerja. Terus yang kedua, pintar-pintar berkomunikasi sih gitu, karena memang segala sesuatu harus dikomunikasikan gitu, kita nggak bisa diem-diem juga kan nih, kayak gitu. Kalau misalnya kita nih bang, di KJ kan belajar tentang film, kalau kan belajar tentang film. Iya benar. Itu ada kaitannya nggak sih bang dunia kerja gitu? Maksudnya itu kan kalau misalnya pergaulan bebas gitu, anak-anaknya kan pada bandel nih. Kira menurut abang tuh bisa nggak mereka terjun kayak abang gitu? Oke. Gimana ya bilangnya? Apa tergantung individu masing-masing kan? Sebenarnya sih tergantung individu masing-masing ya. Maksudnya setelah lulus dari kampus IKJ nih ya, nggak semuanya langsung terjun ke dunia kerja sebenarnya gitu. Kayak kita juga perlu inisiatif sendiri, perlu mandiri sendiri untuk kayak nyari link gitu. Maksudnya nyari tempat di mana kita pengen kerja gitu, cari pengalaman lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya konteksnya tadi soal bebas dan nggak bebas, nggak bisa ditentuin sih gitu. Ada juga kok teman-teman yang bebas banget selama ngampus duluan kerja gitu, ada juga gitu. Jadi emang nggak bisa kita patokin dengan konteks pergaulan bebas atau cara dia di kampus dan di luar gitu. Kalau abang sendiri kerja tuh dari pas kapan bang? Beberapa lama? Sebenarnya dari kampus juga udah kerja sih. sambilan udah kerja, tapi nggak yang kerja tetap gitu ya. Maksudnya kayak freelance juga masih jalan. Udah dari mana sih bang kerja kayak gitu bang? Link sih, maksudnya kayak dulu karena gue kebetulan perantau gitu ya, jadi kayak 2016 gue kuliah, yang gue lakuin adalah ngebuat portofolio gitu. Jadi kayak kita ngumpulin portofolio nih karya-karya kita, ya ajuin aja ke calon-calon klien atau yang pengen kita tawarin, entah mungkin dia karena kebetulan gue juga hobi di foto gitu, gue nawarin ke musisi, nawarin ke produk-produk gitu. Dan beberapa kali juga ketemu dengan senior, terus coba tanyain gitu, bisa nggak ikutan gabung, bantu gitu, kerja di situ gitu. Jadi emang harus pintar-pintar ngeling sih untuk bisa dapat itu. Kalau abang kan banyak nih bang berkarya nih bang. Apa sih bang karya yang paling berkesan gitu buat abang tuh? Waduh. Apa tuh? Apa ya? Karya paling berkesan? Apa semuanya? Sebenarnya kalau karya paling berkesan itu sih kan gue kebetulan di FFTV ya. Penyutradaraan 2 sih. Itu kita waktu itu dapat dosen itu Bang Sam Sarumpayat. Jadi kebetulan di situ kita dapat satu tema. Waktu itu temanya kebencian gitu ya. Dan waktu itu tuh emang gue bukan yang rajin syuting bareng abang-abangan nih waktu semester awal nih. Jadi kayak siapa ya kru gue gitu, bingung gitu kayak. Terus kita ngumpul tuh teman-teman yang sama-sama jarang syutingan tuh. Terus kita kayak nentuin bareng, kita ada di satu rumah, satu tempat, kita pikirin ceritanya. Terus kita syuting di tempat itu giliran gitu. Jadi kayak misalnya kita di satu rumah itu ngumpul, ya saling bantu-membantu gitu. Gue bantuin syuting, dia bantuin syutingan gue bantuin syutingan dia gitu. Dan akhirnya waktu itu bener-bener kayak perayaan sih, maksudnya kayak hasilnya bagus semua gitu. Hasilnya bagus semua dan kita lulus dengan nilai yang baik juga gitu. Dan ternyata ya lo nggak mesti dengan mereka yang lo anggap kompeten itu, lo juga bisa kok sama diri lo sendiri, asal lo percaya diri, bisa dapat teman-teman yang dukung lo gitu. Tadi kan abang bilang teman-teman yang kompeten, abang tuh termasuk dalam mana nih? Oke. Habis nggak bang? Habis nggak kira-kira? Ya dulu gue bisa bilang gue nggak kompeten sama sekali sih, karena memang
Gue kebetulan dari Medan, dan dari Medan sendiri jarang banget ada syuting produksi film gitu ya. Tapi masuknya ke film gitu. Gue dulu juga di sekolah swasta yang nggak ada kesenian-kesenian sama sekali gitu. Jadi ya ketemu dengan teman-teman yang udah sering syuting, udah sering di lapangan, ya gue jadi kayak kayak gue nggak di sini nih gitu. Kayaknya gue kalah nih sama mereka dari segi nilai dan bla bla bla. Tapi ternyata semua pikiran gue itu salah gitu. Kayak ketika lo masuk di kampus ya lo dibawa oleh dosen-dosen dan para pengajar untuk kembali jadi nol gitu. Ya tinggal diri lo menentukan lo mau naik ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Kalau ngomongin film nih, lo kan FFT juga nih Mel. Iya. Lo udah pernah bikin film belum sih? Udah ya. Apa tuh film apa? Udah beberapa sih, kan gue juga nggak cuma SMK, maksudnya nggak cuma kuliah dari SMK. Oh dari SMK udah. SMK multimedia gue bikin film juga. Iya. Oke. Jadi dari SMK kepake kan tuh? Iya. Gitu kan. Nah kalau gue dulu kan nggak ada tuh, jadi kayak bener-bener baru di bener-bener baru. Tapi kenapa milihnya IKJ FFTV? Apakah kayak karena di Medan kan kata abang nggak ada, jadi pengen yang beda gitu? Iya dulu gua kebetulan di Medan itu bisa dibilang cukup aneh lah ya, maksudnya kayak gue berpikir kayak kenapa gue harus ngambil jurusan dulu tuh yang paling sering bagi kita nih, apalagi gue anak laki-laki ya, dari Medan tuh dekat dengan budaya Batak deh. Gue bilang Batak juga nih, jadi kayak anak laki itu kalau nggak teknik, dokter, terus taruna lah ya gitu, sekolah angkatan gitu ya, menjamin masa depan gitu. Terus gue sendiri yang kayak berpikir kalau semuanya jadi mereka, terus jadi apa nih Medan gitu ya, kayak masa semuanya harus itu gitu. Dan akhirnya gue coba ngenalin diri gue seneng apa sih sebenarnya. Gue sempat datang ke psikolog juga, konseling gitu untuk tahu kayak kalau gue milih kesenian tuh gue nggak, dan ternyata bener gue gitu. Maksudnya kayak apa ya, bisa dibilang perjalanannya cukup panjang lah sampai bisa mikirin orang tua. Dan akhirnya gue milih awalnya bukan IKJ, adalah kampus kesenian lagi ya di Jogja gitu ya. Gue milih di sana. Negeri. Iya benar. Cuman gak usah sebut ya. Gue milih di sana. Waktu itu kampusnya ini belum terakreditasi, dan bisa dibilang gue cukup kaget sih dengan tesnya yang menurut gue enggak banget gitu. Gitu untuk sekolah kesenian ya pada saat itu. Dan akhirnya gue kayak ada satu tahu nih ya. Jadi diam aja nih. Terus ada satu kampus lagi juga swasta, gue daftar beasiswa dapet. Setelah gue lihat kayak nggak ngefek nih beasiswa atau masih mahal gitu. Dan akhirnya gue coba kayak cari kampus lain, terus temen sempat ngasih tahu nih ada nih IKJ, coba lu lihat IKJ apa gitu. Gue buka YouTube FFTV IKJ, gue buka wah artis semua nih. Akhirnya gue kayak udah gue di sini nih kayaknya nih, karena gue ngeliat hasil alumninya pada yang di industri semua gitu. Dan akhirnya gue masuk ke sini, tapi bukan hanya karena gue ngeliat YouTube tadi ya gitu. Setelah gue masuk dan wawancara, gue benar-benar ngerasa gue diuji nih dari sudut pandang kenapa gue mau masuk fakultas film gitu. Dan akhirnya yaudah deh, gue pilih ini. Meskipun ya orang tua tetap nggak langsung kayak, boleh nak silahkan masuk ya, nggak gitu. Wah panjang, ternyata cukup panjang. Cara ngeyakinin orang tuanya tuh gimana? Kan katanya agak sulit ya. Ya, yang pertama sih gue maksudnya meyakinkan mereka dengan tanggung jawab ya. Maksudnya kayak yang gue jalanin selama dari SMP ke SMA itu emang benar-benar deket banget dengan kesenian gitu. Dan maksudnya rata-rata gue menghabiskan waktu gue di sana dibanding belajar bimbel gitu ya, belajar IPA, IPS gitu. Dan lo juga ya. Dan akhirnya gue meyakinkan orang tua kalau misalnya gue diizinin masuk sini, gue kan bertanggung jawab nih gitu dengan pilihan gue gitu. Dan akhirnya orang tua kayak punya banyak rules lah, kamu nanti nggak boleh ini gitu. Banyak banget lah rules itu yang kayak harus gue iyain gitu ya supaya gue bisa. Atau mungkin yang pergaulan bebas tadi salah satunya dari... pasti itu salah satunya gitu. Ini Bang, balik kalau ngomong rantau nih Bang, anak rantau nih ya. Iya benar. Pertama kali datang ke Jakarta tuh kaget nggak sih Bang? Kaget. Terus ada ini nggak Bang, ada kayak apa ya, niatnya pengen coba-coba ke hal-hal yang itu pergaulan bebas itulah? Ada pasti ada. Maksudnya kayak ketika gue nyampe Jakarta, yang gue lihat adalah jauh banget. Medan tuh kan ya meskipun dia kota 3 terbesar, tapi dia nggak sekota Jakarta ya gitu. Dari teknologi, dari sosialnya gitu. Jadi ketika gue di Jakarta kayak semuanya tuh serba cepat gitu ya. Kayak lu jam ini, lo berangkat, lo makan, kayak habis makan balik lagi istirahat, berangkat lagi gitu. Kayak kalau gue di Medan tuh kayak masih ada slow livingnya gitu, kayak duduk dulu santai ngobrol sama teman-teman. Di sini tuh kayak tertata cepet banget. Misalnya gue harus ke Blok M misalnya, ya gue harus berangkat setengah jam, sejam sebelum. Kalau gue di Medan kayak ya udahlah 10 menit lagi gitu. Jadi akhirnya
ketika itu semua jalan, akhirnya gue juga melihat sisi tadi tuh kayak, oh Jakarta punya dunia ini ya gitu, yang gue sempat kenal lingkungan itu gitu, dan di satu sisi itu juga hiburan juga buat lo pasti gitu, tapi di satu sisi lo nanti akan punya pandangan kayak, ya hidup juga harus berjalan nih gitu, kayak lo harus nentuin juga nih lo harus kemana. Ya tadi kita bicara di awal soal profesionalitas juga harus ada gitu. Berarti tapi ada nggak teman-teman abang tuh yang terjerumus ke dunia kayak gitu? Banyak, dan gue sempet satu kali gue ketemu di syutingan, gue nggak usah sebut syutingannya, dan ketika ada di sana dia udah nggak kuliah lagi, dan akhirnya kita deep talk gitu ya, lagi break gitu ya, deep talk. Dia cerita betapa dia kangen kampus gitu, kayak dia kangen lingkungan. Itu nggak kuliahnya karena drop out. Udah absennya juga udah melebihi batas lah gitu ya, dan akhirnya kayak ya gue denger cerita dari dia cukup menyesali dia yang nggak terlalu fokus dengan kampus ini gitu. Dia pengen banget malah balik lagi ke sini, karena ketika kita di luar kan harus ada juga apa ya, kompetensi yang didapatkan lah ya gitu ya. Jadi gue sering kok ya itu salah satunya sih yang gue ketemu gitu, yang dia kayak pengen ngampus lagi gitu, tapi ya semua sudah terjadi. Tapi kalau kerja sambil kuliah gitu ganggu waktu nggak sih bang? Bisa dibilang ganggu, bisa dibilang enggak. Cara abang ngatasinnya gimana tuh bang? Gimana ya bilangnya? Pertama-tama ya lo lihat jatah absen lo aja. Itu yang cara teknis paling mudah ya, kayak kalau gue diefektifkan jatah absen 4 kayak gitu, satu mata kuliah itu. Jadi kayak berarti sebulan tuh ya setiap minggu ada lo nggak masuk tuh berapa kali gitu ya. Jadi maksud gue kayak ketika lo udah ngelihat itu, lo tentuin nih dengan seberapa worth it kah kerjaan itu dengan pengalaman lo gitu. Tapi tugas lancar kan? Tugas lancar ya, tugas lancar. Dan maksud gue kayak lo harus melihat juga lo tuh sekarang sebagai apa sih, mahasiswa kan ya, lo tanggung jawab lah dengan pendidikan yang udah lo ambil gitu. Kalau kayak gitu pinter-pinter kita aja nggak sih? Satu, pinter-pinter kita, kedua kita juga harus komunikasiin baik ke yang nawarin kita kerjaan gitu. Karena gue waktu itu di semester 7 sempat ada dapet tawaran untuk jalan produksi, dan itu makan sampai 32 hari, dan absennya udah habis lah ya gitu. Dan akhirnya maksudnya ya gue mengkomunikasikan, gue ceritain kalau gue harus menyelesaikan tugas akhir dan ada jatah absen yang nggak bisa gue ambil gitu. Jadi kayak dia juga ngerti, ya udah nggak apa-apa, nanti habis kuliah. Iya, nanti habis kuliah lo juga pasti akan dapat. Tapi kan ada juga tuh yang nggak bisa ngerti keadaan kita. Abang gimana nih nanggepinnya? Atau milih mahasiswa aja, maksudnya milih? Iya. Kalau gue ditanya kayak gitu, gue pasti milih kampus sih. Maksudnya ya kebetulan gue juga masih. Balik ke tujuan awal. Iya, masih disupport dari orang tua ya. Tadi gue juga bilang masuk ke sini kan tanggung jawabnya cukup besar ya. Gitu. Jadi ya udah dikasih kepercayaan, udah dikasih tanggung jawab, ya lo selesaikan lah gitu dengan tanggung jawab gitu. Kalau keluh kesah anak rantau nih bang, gimana nih bang? Keluh kesahnya nih bang. Pertama gue masuk IKJ, gue nggak bisa ngomong gua lo nih. Jadi gue kayak logatnya masih ke bawah gitu, kayak aduh gimana ya untuk kayak lo apa kabar gitu. Itu gue juga ngerasa. Tapi kalau masuk dapat temen nggak bang? Gue orangnya kebetulan emang langsung kayak approach orangnya. Kalau gue nggak ada temen nih ya, misalnya kayak ini kayak halo gitu, gue langsung kayak gitu. Sokap. Jadi iya sokap gitu kan. Jadi kayak waktu itu gue langsung dapet temen yang kayak ternyata juga nggak punya teman gitu. Jadi kita kayak ngobrol bareng, lo dari mana, terus cerita gitu, dan sampai sekarang tetap jadi teman gitu. Jadi waktu suka dukanya bisa dibilang pertama tuh ya apa nggak bisa ngomong gue itu susah banget perantau. Terus kedua nggak bisa makan warteg. Dulu kan susah banget di sini kan ya, di sini kan harus makan warteg lah ya gitu seenggaknya. Jadi kayak aduh dulu gue kebiasaan makanan rumah, jadi gue dulu malah milih untuk masak sendiri di kosan gitu. Tapi seiring berjalan waktu kayak nggak nih, ini habis waktu banget, gue harus balik keluar lagi, dan akhirnya ya udahlah sesuaiin dengan. Berarti pernah ngerasain ini ya, masa-masa akhir bulan ya bang? Wah sering ngerasain itu ya. Makan di ini lah, dulu kan masih ada warkul tuh kan, ya makan di situ lah kan bisa ngutang. Tahu lagi dulu. Enak banget. Itu ada emergency darurat kita di sana gitu. Tips dong bang, gimana ngerasain akhir bulan bang? Yang takut nih bang. Apa ya balik lagi kayak pinter-pinter lo bergaul sih. Sebenarnya kalau gue bilang hidup di Jakarta itu pinter-pinter lo mengatur gengsi sih. Kayak maksudnya dengan apa yang lo punya secara ekonomi, secara kemampuan ya sesuaiin aja. Nggak usah lo ngikutin pergaulan itu. Kalau memang lo nggak di sana ya udah tinggalin aja, itu emang bukan buat lo berarti. Gitu.
Berarti abang sekarang fokusnya ke freelance sama kerja? Iya, kerja part time. Kalau wisuda nggak ada yang diituin bang, tinggal gitu aja ya? Iya, cuman itu aja, nggak ada sesuatu yang tanggal 14 Desember nanti. 14 Desember. Di sini? Online. Minggu depan? Iya, minggu depan kita online semua kan. Berarti minggu depan udah fix jadi alumni ya? Fix jadi alumni. Ini belum sah nih. Belum. Kita bilang selamat dulu dong. Iya, terima kasih. Terus kasih tips dong buat teman-teman. Dulu bang. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Udah haus ya. Kasih tips buat teman-teman yang anak rantau juga, gimana cara ngatasin yang pergaulan bebas tadi dan masalah-masalah kecil sebagai anak rantau yang kuliah. Yang paling pertama, ya sedap. Sebenarnya gue nggak bisa kayak gitu sih. Cuman yang paling pertama menurut gue fokus dengan tujuan awal sih. Ketika lo tahu lo masuk IKJ lah ya, gue yakin nggak semuanya mudah ya gitu. Maksudnya nggak jarang banget gue dengar kayak orang tua yang mau masuk IKJ ya udah silakan lah gitu. Jarang banget gitu. Pasti ada pertanyaan kenapa, nanti mau jadi apa, lulusnya jadi apa gitu. Itu pasti ada. Agak sulit. Jadi lo masuk ke sini aja itu udah butuh perjalanan yang panjang gitu. Jadi lo akan harus fokus lagi sama tujuan utama lo gitu. Dan gue sempat waktu itu semester 7 gue dapat salah satu dosen namanya Mas Riri lah ya, Riri Riza gitu. Gue ingat banget, jadi kita ada sesi ngobrol berdua. Jadi di akhir mata kuliah kita ngobrol berdua. Gue ingat banget dia ngasih pesan begini. Semua yang masuk IKJ itu sebenarnya bisa dibilang ya udah menentukan jalan hidupnya. Kayak lo tuh udah jadi pemenang gitu. Kenapa? Karena masuk sekolah kesenian tuh nggak gampang, apalagi di kita nih ya, di wilayah Indonesia ini kayak itu udah salah satu step lo menentukan jalan hidup lo gitu. Jadi kayak ketika tadi lo ada pilihan untuk ke pergaulan tidak tadi, ya lo berarti harus ingat lagi tujuan awal lo ketika lo berjuang untuk masuk sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bertanggung jawab aja sama diri lo, sama lingkungan lo. Dan maksudnya ketika lo punya fokus yang lain, pasti lo nggak akan punya pikiran tuh kesana. Bang, tapi pernah nggak sih bang, misalnya nih lagi semester setengah nih, pernah ngerasa itu capek kuliah nggak sih bang? Oh, pernah. Gue malah pernah sempat mikir kayak apa gue berhenti kuliah aja. Gue sempat gitu. Iya. Dan teman-teman gue beberapa malah ada yang ngambil cuti gitu. Tapi gue berpikir kayak mungkin kalau lo udah capek kuliah gimana lo kerja gitu kan. Kayak kuliah yang lo ibaratnya masih ada di support dari orang tua atau mungkin di support keluarga aja lo capek gitu. Gimana lo kerja yang seumur hidup bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak gue memaksakan diri gue sih untuk kayak tetap ada di kampus karena mungkin gue ngerasa di IKJ selama gue kuliah itu cara gue untuk kayak ngelihat gue di industri nanti gitu, kayak disiplinnya, cara lo datang tepat waktu gitu, terus cara lo berkomunikasi dengan teman-teman gitu, itu yang akan mencerminkan lo kalau nanti di lingkungan kerja dimanapun gitu. Kalau misalnya ini bang, tips buat anak-anak misalnya yang semester gue nih kayak semester 3 gini, pengen semester 3 ya? Pengen terjun ke industri nih bang, biar nggak kaget tuh gimana sih bang? Yang pertama-tama bergaul, itu sih, maksudnya kayak sowan lah, ketemu dengan senior, alumni, atau sesama teman-teman yang juga ada di industri. Soalnya kita kan online nih. Iya. Gue dulu punya cara yang cukup aneh sih, bukan aneh juga gue bilang, tapi apa bisa dibilang kayak cukup berani gitu. Gue kayak nge-DM-in tuh kayak senior gue kayak halo bang, salam kenal, gue Caleb, ya gitu. Iya, lo mempercayakan diri lo aja gitu, dan ternyata itu berfungsi kok gitu. Kayak maksudnya meskipun mungkin lo nggak langsung diajak kerja atau masuk ke situ, seenggaknya dia notice lo ada, lo pernah ngubungin gue gitu. Dan beberapa kali gue ketemu di lapangan kayak lo Caleb gitu. Terus akhirnya jadi kedua kali ketemu tukar-tukaran WhatsApp. Terus gue sempat kemarin beberapa kali ketemu, gue kemarin abis dari festival film di Jogja, gue ketemu lagi tuh dengan namanya Jogja Asian Tech Film Festival. Gue kesana ketemu dengan itu tadi mereka lagi gitu. Bahkan kemarin salah satu alumni kita Mas Garin dari FFTV juga, ya gue sowan aja gitu, lalu Pak salam kenal, saya Caleb, gue nggak dari Jakarta, saya dari Medan tapi kuliah di IKJ. Udah langsung nyambung ngobrolnya gitu, kayak ngomongin di IKJ gitu. Jadi kayak selama lo di kampus gunakanlah nama besar IKJ itu untuk kenal industri itu gitu sih. Ya bang, lulus bentar lagi tanggal 14, habis lulus niatnya mau ngapain? Gue sih sekarang ini ngambil sekolah lagi, tapi bukan S2. Jadi kayak ada short course gitu, gue lebih
belajar tentang visual storytelling sih. Kemungkinan akan jalan di tahun depan gitu sambil nyari freelance juga lah. Kalau kayak gitu ada gelar ya atau kayak les? Gelar sih nggak ada, tapi dia bukan les sih, tapi kayak ke sama aja. Enggak, dia lebih kayak ke pendidikan di mana kita belajar tentang visual storytelling. Karena kebetulan gue di film kan, jadi kayak dia nggak. Visual storytelling itu apa sih, Bang? Jadi kayak seni bercerita melalui gambar visual gitu. Jadi nggak terpatok sama film doang gitu. Ya kemungkinan akan Itu ngambil. sekolahnya berapa tahun? Setahun doang, itu setahun doang. Jadi sambil setahun, sambil belajar, sambil nyari kerjaan juga gitu. Terus abang kan mau alumni juga nih, mau lulus di IKJ. Ya. Berat nggak sih bawa nama IKJ Berat banget. sebagai alumni? Sejak gue magang aja, gue magang tuh semester 7 ya. Jadi gue di lingkungan syutingan itu, gue tadinya nggak mau nyeritain kalau gue IKJ gitu. Tapi kayak, kenapa ya, berat banget gitu. Ada beban yang harus kayak, oh, kalau lu IKJ iya pandangannya itu terlalu, padahal menurutku sama-sama aja sih. Kayak maksudnya gue dengan kampus-kampus kesenian lain sama aja gitu. Tapi ketika gue sebutkan IKJ itu kayak lo dianggap lebih kompeten dari yang lain jadinya. Jadi kayak beban pekerjaan itu ditimpakan semuanya ke lo gitu. Kayak, lah kan gue juga magang nih, gue lagi di lingkungan kerja gitu. Tapi di satu sisi nama besar IKJ banyak sekali memudahkan gue sih. Kayak di mana IKJ, terus gue langsung disoanin gitu. Kayak beberapa kali gue ketemu di shoot, gue terakhir ada sempat produksi di Bali, ketemu dengan salah satu sutradara, ditanya dari mana mas kuliahnya IKJ. Dia malah yang jadi bertanya-tanya ke gue, padahal dari segi pengalaman mungkin lebih baik dia kali ya gitu. Tapi ya nama besar IKJ itu menurut gue hasil keras alumni kita yang dulu lah ya, yang bisa kita nikmatin. Berarti Bang sering keluar kota gitu ya, Bang? Tahun ini sih cukup sering sih, tahun ini. Dulu waktu kuliah beberapa kali juga. Kalau pas kuliah gitu keluar kota gimana tuh, Bang? Jatah absen. Lo hitung aja jatah absen lo. Iya, hitung aja jatah absen lo. Oh, masih ada yang bisa nih gitu. Ya udah lo pakai gitu. Begitu tipsnya. Itu tipsnya lo lihat jatah absen aja. FTV lu nggak mau tanya-tanya ke Bang Kaleb nih. Oh, dari FTV ya? Iya, Oh, gue FSR. FSR. Oke. Tapi kalau misalnya tadi kan bilangnya Ini udah gak aku lagi kan? agak Udah sedikit. Oke. Gue ambil minum ya. Oh iya boleh. Lu minum juga, Mel? Dia lagi mau nanya. Tadi apa sih? Aduh lupa lagi. Nah, ingat-ingat dulu. Yang abang bilang yang syuting gitu. Apa yang agak sulit sama ininya? Iya. Terus gimana sih cara ngatasinnya? Ya lo kerjain aja. Maksud gue kayak beberapa kali gue berpikir sebenarnya kayak justru itu berarti kepercayaan yang mereka kasih ke lo gitu. Maksudnya kayak gue percaya kalau ada di lingkungan pekerjaan lo dikasih beban berat, yang pertama di pikiran lo ya lo dikasih kepercayaan. Ya lo jaga aja kepercayaan itu. Semoga nanti lo akan di-calling lagi gitu ya. Jadi maksud gue kayak lo beri kepercayaan itu aja gitu. Jangan. Tapi yang tadi kan agak berat nih bawa nama IKJ. Tapi bener. kan kalau dibilang agak berat, abang ini udah termasuk kompeten ya, maksudnya udah profesional lah gitu. Nah, tapi ketika ngatasin yang menurut abang kurang bisa, itu gimana sih caranya? Oke, gue sharing dikit nih ya. Terakhir karena gue kebetulan ngambil di foto juga, beberapa minggu yang lalu tuh, gue sempat ditawarin alumni kita juga. Gue harus sebut namanya, terus dia kayak, kebetulan dia sedang tidak ada di Jakarta dan dia sedang mengerjakan salah satu poster film lah gitu ya. Terus dia minta gue untuk kayak, kalian take over ya untuk ngambil, gue kebetulan nggak ada di Jakarta. Jujur gue panik dong, kayak, wah ini tanggung jawabnya gede banget gitu. Poster film, gue ngerjain, gue nggak pernah ngerjain gitu. Kayak, yang di pikiran gue gimana cara gue jaga nama baik dia ya gitu, ke kliennya dia gitu. Tapi di satu sisi, gue langsung ngambil itu dengan, gue langsung buka YouTube, gue langsung kayak, otodidak, gue cari alatnya, terus gue cari manual booknya gitu. Dan untungnya di hari Hamin berapa jam itu malamnya dia ngabarin kalau gue bisa ke Jakarta nih, lo nanti jadi asisten gue aja gitu. Dan waktu di lapangan juga akhirnya ketika gue memberanikan diri untuk terjun, jadi gue belajarnya lebih luas gitu. Maksudnya kayak kesempatan itu yang nggak akan lo dapat lagi gitu. Jadi kalau lo merasa lo nggak kompeten, kalau lo terus ngerasa gitu, sampai kapan lo ngerasa kompeten kan nggak tahu kan gitu. Jadi kalau lo belum ngerasa kompeten ya paksa diri lo untuk jadi kompeten gitu. Karena itu juga salah satu cara buat kita melangkah ke depan lagi. Bener. Karena kalau pikir lo, gue nggak kompeten nih buat ini, ntar dulu deh. Akan bisa.
nggak akan ada waktunya untuk lo jadi kompeten sebenarnya. Tapi kalau abang nih, kalau misalnya freelance gitu nih, di kayak gitu kan ya, ada kaitan nggak sih mas sama tugas-tugas abang tuh? Menguntungkan gitu biasanya? Di beberapa kali ada sih, dan gue ngerasa bersyukur banget nih di KJ, maksudnya kayak etika kerja itu paling penting sih. Buat gue yang gue dapet di kampus tuh etika kerja. Selain keahlian ilmu, menurut gue etika kerja yang abang-abangan dulu tuh ngajarin kita tuh harus seperti apa di lapangan gitu. Jadi ketika gue ketemu di industri itu, terus gue di lapangan, rata-rata sih ya feedbacknya cukup baik ya, maksudnya dengan etika kerja dan cara kerja kita gitu. Terakhir nih, kasih semangat atau tips buat teman-teman yang emang mau masuk IKJ atau mungkin anak rantau juga. Kasih semangat. Biar bisa jadi kayak Bang Kaleb. Oke. Yang pertama sih menurut gue bertanggung jawab sih. Itu poin paling pertama kayak tadi gue sampaikan, maksudnya lo tanggung jawab dengan pilihan lo. Dan yang kedua fokus, lo mau jadi apa, mau kemana gitu. Dan maksud gue nggak mesti, misalnya gue film nih, nggak mesti gue harus ada di lingkungan film untuk jadi orang film gitu. Banyak cara lain kok untuk lo bisa ada di lingkungan itu yang kedua. Dan yang ketiga koneksi sih. Jangan kurung diri lo dengan kayak kupu-kupu lah gitu. Lo perlu juga bergaul, tapi ya lo punya batas gitu, kayak ya tadi pede lah, cari senior alumni atau teman-teman angkatan lo yang mungkin udah terjun ke industri gitu. Karena gue punya beberapa temen yang kuliah gitu ya, tapi ya nggak ada koneksi juga, susah juga begitu. Gitu sih. Oke, tuh guys dengerin ya guys ya. Oke nih Bang, kita kayaknya udah di ujung banget. Di ujung apa nih? Kita udah di ujung acara. Terima kasih Bang Kaleb udah mau datang. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast Dialog Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sinergi dengan BLT. With love and try. Dadah. See you guys.